anak-anak. Ibu. Baik, sebentar ya Ibu siap-siap dulu. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Walaupun masih udah siang ya, menjelang sore. Lapar dikit, Bu. Oh, lapar dikit ya. Semoga habis ini nanti kita bisa menyelesaikan pembelajaran dan cepat pulang kembali dan mengikuti dan melaksanakan aktivitasnya kembali. Baik, ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Baik, karena tadi Ibu belum buka dengan berdoa, bisa ketua kelasnya mimpin doa? Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, bagi kita berdoa dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Anak-anak semua, jadi pas pembelajaran kita hari ini yaitu tentang masalah sosial. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Ibu ada beberapa berita, ya, kutipan berita tentang fenomena sosial di sekitar kita. Nah, bisa kalian amati. Ini ada beberapa fenomena, kira-kira ada fenomena apa aja? Cyber. Ada penyebaran hoax. Nah, kira-kira dari beberapa kasus atau fenomena sosial ini, apakah ada kesamaan? Ada nggak kesamaannya? Apa kira-kira? Karena teknologi, terus ada karena masalah juga. Ya, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini tuh akan mempelajari tentang masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Nah, sebelumnya, dari beberapa kutipan berita tadi, nah, apakah menurut kalian masalah sosial di era digital itu bisa diatasi? Apakah bisa atau iya ya? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik atau anak-anak semua itu dapat mengidentifikasi dan menganalisis jenis dari masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Selanjutnya, nanti diharapkan anak-anak semua itu dapat merumuskan alternatif solusi dari masalah yang akan kita masalah sosial yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada bahan ajar. Nah, ini ada barcode. Nah, anak-anak semua bisa scan barcode-nya, HP-nya bisa dipakai. Nah, scan barcode ini adalah berisi materi dan bahan ajar kegiatan hari ini. Sudah ya? Sudah. Baik. Nah, tadi karena kita akan membahas tentang masalah sosial akibat globalisasi. Nah, jadi menurut kalian apa sih masalah sosial itu? Masalah sosial adalah sesuatu yang nggak sesuai. Terus ada apa lagi? Melanggar norma. Nah, jadi apa itu masalah sosial? Jadi masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang ada di dalamnya, dan hal tersebut itu biasanya membahayakan atau merugikan kelompok atau masyarakat itu sendiri. Nah, ya pada intinya adalah masalah sosial adalah masalah yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, ya. Nah, tadi kan kalian udah mengamati salah satu fenomena ya di awal. Nah, kenapa sih fenomena itu bisa disebutkan sebagai masalah sosial? Nah, yang pertama kalian bisa lihat
karena berdampak pada kehidupan masyarakat. Nah, contohnya yang tadi ya, misalkan penyebaran hoax ya, itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Terus yang kedua, menimbulkan keresahan dan kerugian. Nah, karena namanya masalah ya, jadi masalah tersebut itu bisa menyebabkan rasa resah atau takut baik individu maupun kelompok. Terus yang terakhir itu ada memerlukan solusi atau tindakan bersama. Sampai sini ada yang ditanyakan atau paham? Paham, Ibu. Baik, kalau paham, Ibu lanjut ke yang selanjutnya. Nah, penyebab masalah sosial akibat globalisasi dan era digital itu apa sih? Nah, yang pertama itu karena adanya globalisasi. Nah, kalian paham ya globalisasi. Terus, nah dari globalisasi ini itu adalah perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan sosial. Nah, dari ada perubahan sosialnya itu muncullah adanya masalah sosial. Nah, ini ada ragam permasalahan sosial. Nah, yang dimana tadi kalian udah menganalisisnya di awal ya. Ada apa aja tadi? Cyberbullying, terus kecanduan game online. Di sini ada yang kecanduan game online nggak, yang sampai subuh main game? Febri. Oh, terus ada yang ketiga yaitu penyebaran hoax dan kejahatan cyber. Ada yang pernah mengalami nggak ini? Yang ketiga nih. Alhamdulillah enggak ya, belum. Jangan sampai. Oke. Nah, tapi masalah sosial itu bukan hanya 3 saja ya. Jadi masalah sosial itu banyak sekali yang terjadi di lingkungan sekitar. Bisa saja masalah sosial itu masalah yang melibatkan lingkungan, sosial dan budaya. Baik, ya sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mohon ada orang untuk mempersiapkan kursi di depan. Boleh Ibu minta tolong siapkan kursi 2. Mana Bu? Ya di depan di sini. Kira-kira kita bakal ngapain anak-anak? Nah, jadi kegiatan kita selanjutnya yaitu kegiatan sosial care klinik. Nah, di sini Ibu punya media pembelajaran namanya Social Care Clinic Kit. Nah, nanti kegiatan kalian apa? Yang pertama yang kalian lakukan itu adalah analisis kasus. Nah, analisis kasusnya dari mana? Yaitu dari rekam medis yang tertera di sini. Di sini nanti ada kasus, tiap kelompoknya berbeda-beda dan kalian harus mendiagnosis nih, ini kira-kira termasuk ke dalam masalah apa. Terus yang kedua yaitu mendiagnosis masalah sosial. Nah, nanti kalian akan dibagikan juga papan atau diagnos boardnya ini. Yang harus kalian isi adalah dampaknya, penyebabnya, dan solusinya atau terapi sosialnya. Terus yang ketiga, kalian nanti menyusun ke dalam board ini, lalu nanti akan mempresentasikan hasilnya. Nah, sampai sini paham? Nah, untuk kelompoknya nanti Ibu akan bagi saja sesuai tempat duduk kalian. Ini kelompok 1 atau unit A, ini unit B, dan ini unit C. Baik, bisa dimulai aja. Boleh perwakilan kelompok membawa satu sosial care klinik ini, rekam medisnya, dan mengambil sudah dapat semuanya? Boleh kalian langsung berdiskusi dengan teman-temannya, dan Ibu akan membagikan sticky note untuk kegiatan selanjutnya.
B. Ibu kasih pengerjaannya 3 menit ya. Ibu. Udah selesai. Oke. Karena udah selesai nih, siapa yang mau pertama presentasi? B. Dari B. Oke, B. Boleh? Oke, teman-teman boleh didengarkan ya. Jadi kami dari unit B baru saja mendiagnosis tentang seorang mahasiswa yang menjadi korban penipuan transaksi belanja online dari link. Nah, terus kita fakta kasusnya itu ada ini data pribadi disalahgunakan, korban mengakses tautan, terus terjadi kerugian finansial sama kejahatan dilakukan melalui media digital. Terus diagnosis yang kami dapatkan itu kejahatan siber atau online. Terus analisis penyebabnya yaitu tidak teliti dalam mengecek link yang diberikan oleh orang asing. Lalu dampak yang diterima ada kerugian finansial dan data pribadi disalahgunakan. Lalu kami memberikan rekomendasi ke sosial berupa lebih berhati-hati dalam membuka pesan dari orang asing. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Oke, ini lebih hati-hati ya tadi? Iya. Oke, melihat link. Terus selanjutnya ada yang mau volunteer atau mau tunjuk di antara A atau C? C dulu deh, boleh? Yang C? Jadi untuk masalah yang kami dapatkan itu adalah kebocoran data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon yang tersebar. Untuk hasil analisis dari kelompok kami, faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran data yang pertama ada penggunaan aplikasi online, yang kedua sandi email yang tidak kuat. Untuk dampaknya yang pertama data pribadi bocor dan penyalahgunaan data pribadi. Oke, Solusi yang kami tawarkan adalah verifikasi email 3 langkah untuk memperkuat sandi email. Oke. Sudah kelompok C? Sudah. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, untuk yang lain nih, buat yang mas-masnya atau yang laki-laki, boleh presentasikan. Ya, jadi itu kami dari unit A itu diagnosis masalahnya itu tentang game kecanduan game online. Nah, itu dari hasil analisis kami itu karena pertama itu kurangnya edukasi dari orang tua dan juga kurang keteraturan di keluarga yang kurang aturan. Lalu hasil atau analisis dampaknya dari kecanduan game online sendiri itu tentu saja terganggunya aktivitas kesehari-hari. Jadi seperti prestasi belajar yang akan menurun, seperti interaksi sosial yang berkurang di keluarga, seperti itu. Lalu dari solusi yang kami tawarkan, tentu saja diadakan penyuluhan untuk orang tua dan supaya bisa mengawasi anaknya lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok A. Boleh tangan. Nah, jadi tadi fenomena tersebut itu menurut kalian sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pasti tadi menemukan ada kejahatan cyber, ada kebocoran data, dan kecanduan game online. Nah, tadi hasilnya itu boleh kalian tempelkan di unit A, unit B, dan unit C di board ini. Boleh ditempelkan? Nah, oke, untuk kegiatan selanjutnya untuk menilai kemampuan kalian, Ibu mau melakukan evaluasi nih untuk anak-anak semua. Ya, nanti Ibu tunjuk ya. Jadi Ibu akan bertanya kepada salah satu, yaitu dari evaluasi pembelajaran hari ini itu apa sih masalah sosial yang ditemukan pada kasus kelompokmu dan mengapa hal itu terjadi, serta dampak yang ditimbulkan dan terapinya. Ya, kalian pasti masih ingat ya? Oke, boleh Ibu mau menunjuk Mbak Eca? Boleh? Jadi masalah sosial yang kita dapat tadi itu adalah kejahatan cyber atau kejahatan online. Hal itu dapat terjadi karena si
mahasiswanya tidak teliti dalam ngecek pesan yang dikirim oleh nomor asing. Lalu dampak yang ditimbulkan itu kerugian finansial dan datanya yang disalahgunakan. Dan kenapa kami memilih solusi tersebut? Karena yang salah itu si mahasiswanya karena tidak berhati-hati dalam mengecek. Baik, terima kasih Mbak Eca. Boleh tepuk tangan Bu. Dan satu lagi dari laki-laki, Mas yang ini. Untuk masalah sosial yang ditemukan pada dari kelompok kita tadi terkait kecanduan game online dan mengapa hal itu bisa terjadi itu karena kurang edukasinya di lingkungan keluarga, terutama di orang tua kepada anaknya yang tidak memberikan sebuah pengetahuan terkait pembatasan dan manajemen penggunaan gadget. Dan apa dampak yang ditimbulkan di tersebut itu mengakibatkan seorang anak itu akan kesusahan dalam mengatur waktu, terutama aktivitas belajarnya akan terganggu dan prestasinya di akademik akan menurun. Terus mengapa memilih terapi usaha tersebut? Tadi kita memilih solusi yaitu penyuluhan terhadap orang tua khususnya. Jadi nanti masalah tersebut itu harus difokuskan dari pemerintah, terutama nanti untuk lewat di perangkat desa mungkin mengadakan kayak seminar untuk orang tuanya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya. Ya, kegiatan selanjutnya. Nah, satu lagi nih, ada nggak yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Boleh? Badonya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang permasalahan sosial itu ternyata bisa timbul dari dampak globalisasi. Globalisasi kan membawa perkembangan teknologi sehingga banyak masalah-masalah sosial yang ternyata berasal dari perkembangan teknologi. Kayak tadi ada kita kejahatan cyber, terus ada kejahatan game online, terus ada penyebaran hoax gitu ya. Ternyata tuh dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari dan kita juga harus preventif gitu dari kita sendiri dan harapannya juga ada yang menanggulangi hal tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Doanya. Boleh tepuk tangan lagi. Jadi kita itu harus lebih aware lagi ya terhadap fenomena yang ada di lingkungan kita ya. Salah satunya yang paling dekat dengan kita adalah dalam aktivitas digital ya atau globalisasi ini ya, karena globalisasi. Baik, selanjutnya mari kita refleksikan. Nah, jadi tadi Ibu udah membagikan sticky note. Nah, jadi kalian tuliskan satu kata yang menurut kalian itu menggambarkan kondisi masyarakat di era digital saat ini. Nah, boleh kalian nanti kalau sudah langsung tempelkan di bagian sebelah kiri atau yang warna pink. Adaptif, oke. Serem, ya, benar serem. Chaos. Aku tidak takut. Oke. Benar ya, kalian itu cenayang isi hati Ibu juga. Aku betul. Chaos, terus ada waspadalah. Oke, siap nomor 5 ya. Oke, sudah semuanya boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Ya, terima kasih buat anak-anak semua. Boleh bisa minta perhatiannya. Ya, terima kasih buat anak-anak semua telah mendengarkan dan memperhatikan pembelajaran Ibu hari ini. Nah, jadi ya karena waktunya sudah selesai untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Tapi sebelumnya apakah dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih ada? Nah, kalau misalkan tidak ada, alhamdulillah ya, semoga materi hari ini bermanfaat dan semoga dan jika kalian masih ada yang mau ditanyakan boleh nanti langsung menghubungi Ibu ya. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa pelajari di buku sosiologi ya di halaman selanjutnya setelah masalah sosial. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu tutup ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perkataan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.